selamat pagi anak-anak. Pagi, Sir. Kurang semangat. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Sir. Oke, baik. Apa kabar hari ini? Baik. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita memulai kegiatan khusus belajar mengajar kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Baik, saya undang kalian untuk berdiri. Kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Raf Walau. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau memulai pelajaran kami, Tuhan. Berkati kami agar kami bisa menyimak dan mengerti yang telah disampaikan oleh saya yang datang. Terima kasih Yesus, kami berdoa kami dan nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Oke, silakan dulu kembali. Baik, sebelum kita memulai, saya akan absen dulu. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua? Hadir semua, mantap. Puji Tuhan ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Boleh dirapikan dulu baju-bajunya, meja-mejanya. Nah, ini boleh disimpan dulu Kak. Ini punya siapa? Ya, disimpan dulu. Oke, bajunya dirapikan. Nah, yang di meja itu hanya ada buku sama pulpen. Ayo, diambil bukunya sama pulpennya biar kita belajar. Sudah semua? Baik. Sudah siap belajar? Sudah siap belajar? Oke, untuk itu kita akan mendengarkan satu lagu kebangsaan dulu sebelum kita mulai pembelajaran kita. Saya undang kalian untuk berdiri. Tanah airku tidak kulupakan, karena tenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kamu. Tanahku yang ku cintai, aku hargai. Silakan duduk kembali. Oke, baik. Boleh diperhatikan gambar berikut? Ini gambar apa? Lingkungan bersih dan lingkungan yang kotor. Nah, ada yang masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Ada yang masih ingat? Tentang apa? Peduli lingkungan. Lingkungan. Nah, kemarin kita sudah belajar apa-apa saja contoh yang dapat kita lakukan di dalam menjaga lingkungan sekitar kita. Tidak membuang sampah secara sembarangan. Apa lagi? Tidak membuang sampah di sungai. Apa lagi? Tidak menebang pohon. Nah, dan masih banyak lagi. Nah, biar kita lebih semangat dulu dalam belajarnya, karena kita akan mengadakan ice breaking dulu ya. Oke, semangat? Semangat enggak? Ayo nyanyi sama-sama. Sini bersih, sana bersih, di mana-mana terlihat bersih. Ada sampah terlihat indah, buang dulu bergembira. Melihat sampah, buanglah ke tempatnya, jangan ditunda-tunda, segeralah. Melihat sampah, buanglah ke tempatnya, jangan ditunda-tunda, segeralah. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih. Saya akan bertanya dulu ini. Ada yang tahu nggak pengertian lingkungan? Yang kuat suaranya. Lingkungan adalah tempat sekitar kita. Oke, bagus, terima kasih ya. Materi kita sebelumnya yaitu temanya tentang peduli lingkungan. Nah, saat ini juga kita akan masuk ke bagian yang selanjutnya dengan judul atau dengan tema yang sama, yaitu peduli lingkungan. Tetapi subtemanya kita akan belajar tentang apa itu alam alami dan apa itu alam buatan. Nah, untuk itu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah di mana anak didik kami atau adik saya nanti akan paham apa itu artinya alam alami, apa itu artinya alam buatan, bagaimana ciri-cirinya dan apa saja contoh-contoh dari apa itu alam alami dan juga apa itu alam buatan. Nah, coba diperhatikan gambar berikut. Ini gambar apa? Hutan tropis. Yang ini? Nah,
dari gambar yang ini, seperti yang saya sebutkan tadi, kita akan belajar tentang apa itu alam alami dan apa itu alam buatan. Di antara gambar yang ini, mana di sini yang merupakan gambar alami? Hutan tropis. Ini alam buatan. Bagus sekali. Sudah, kita akan masuk ke materi. Yang pertama, tadi kita sudah singgung mengenai apa itu lingkungan. Nah, lingkungan adalah, ini pengertiannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekeliling kita. Nah, contohnya seperti apa? Apa? Rumah, sekolah, apalagi? Gedung, tambak, apalagi? Taman. Nah, jadi contoh lingkungan itu banyak. Kita lanjut. Nah, apa-apa saja komponen di dalam lingkungan? Yang pertama ada namanya komponen biotik. Nah, komponen biotik ini adalah di sini dalam komponen biotik ini termasuklah di sini segala makhluk hidup. Nah, salah satunya contohnya seperti siapa? Manusia seperti kita. Apalagi? Hewan. Apalagi? Tumbuhan. Apalagi? Bakteri. Nah, itu adalah merupakan komponen biotik yang ada di dalam lingkungan. Nah, bagaimana dengan komponen abiotiknya? Nah, komponen abiotik ini adalah merupakan atau yang terdiri dari benda-benda mati. Contohnya seperti apa? Air sungai, tanah liat, udara, dan sinar matahari. Nah, ini adalah merupakan komponen dari semua yang ada di dalam lingkungan. Oke, sekarang kita masuk ke materi kita, yaitu bagian yang pertama adalah alam alami. Nah, apa itu alam alami? Ya, wilayah murni ciptaan Tuhan tanpa campur tangan manusia. Kita akan mengenal dulu apa itu karakteristiknya. Nah, yang pertama, terbentuk sendiri secara alami melalui proses bumi jutaan tahun. Nah, jadi itu prosesnya lama. Mampu memperbaiki dirinya sendiri secara perlahan jika terjadi kerusakan kecil. Baru memiliki ekosistem hewan dan tumbuhan yang melimpah serta seimbang. Nah, ini adalah contoh dan manfaatnya. Yang pertama tadi adalah seperti hutan tropis, ada juga seperti sungai, dan ada juga gunung Merapi. Kita lanjut ke bagian 2, yaitu mengenai alam buatan. Apa itu alam buatan? Wilayah yang sengaja dirancang dan dibangun oleh tenaga manusia. Kita akan lihat karakteristiknya. Yang pertama, sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup tertentu. Nah, jadi proses pembangunannya relatif cepat, memiliki fungsi satu arah yang khusus. Baru wajib dirawat dan dibersihkan secara rutin. Nah, contohnya ini ada nih. Nah, yang pertama adalah sawah. Oke, yang kedua ada namanya bendungan. Yang ketiga di sini ada namanya taman kota. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah paham? Oke, baik. Oke, kalau sudah paham, boleh diperhatikan gambar berikut. Nah, di sini saya sudah membuat ada 10 contoh. Jadi 5 alam alami dan juga 5 alam buatan. Nah, nanti kalian akan memperhatikan gambar ini. Nah, setelah kalian memperhatikan gambar ini, kalian boleh mencatat 1 pertanyaan yang akan kita bahas secara bersama-sama. Saya akan bacakan dulu. Yang pertama, kenapa alam buatan harus ada? Kan sudah ada alam alami. Nah, ini pertanyaan yang bagus nih. Ini pertanyaan siapa nih? Lando. Wah, tepuk tangan dulu, Lando dulu. Apa sih pertanyaannya? Ya. Kenapa alam buatan harus ada? Kan sudah ada alam alami. Nah, seperti yang kita bahas tadi, jadi antara alam alami dan juga alam buatan itu saling berkesinambungan. Artinya, mereka itu memiliki fungsi yang berbeda, tetapi tujuannya sama, yaitu untuk siapa? Untuk kita manusia. Nah, yang dimaksud dengan alam alami itu adalah itu merupakan masih alam murni, artinya belum dikelola oleh tangan manusia. Jadi kenapa harus ada alam buatan? Karena memang alam buatan itu dibuat untuk keperluan manusia. Salah satunya seperti taman. Nah, makanya memang perlu itu alam buatan ada. Oke, terima kasih ya. Baik, pada saat ini saya akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Nanti kita akan mengerjakan LKPD yang sudah saya buat di sini ya. Nanti kalian boleh kerjakan di kelompok kalian masing-masing. Untuk itu sekarang pertama saya akan buat kalian dulu ke dalam 3 kelompok. Jadi ada Naomi sampai ke Amel kelompok 1, Nasya sama Mei kelompok 2, Satu sama Raf
sampai Raf itu kelompok 3. Oke, boleh sekarang dibentuk kelompoknya. Oke, diperhatikan. Di sini apa ini? Apa ini? Ayo, apa isinya yuk? Uang. Oke, jadi isinya di sini bukan uang ya. Nah, di sini ada isinya 10 gambar alam alami dan juga gambar alam buatan. Nah, tugas kalian adalah nanti kalian akan mencari mana alam alami dan mana alam buatan. Setelah itu kalian akan tempelkan di lembar kerja yang Sir akan bagikan kepada kalian. Oke? Setelah itu baru kalian nanti boleh mencatat manfaatnya masing-masing. Cukup ya, paham ya? Oke. Kelompok pertama. Oke, ini apa ya? Kelompok 2. Kelompoknya. Kelompok 3. Oke, untuk waktunya kalian berdiskusi selama 15 menit. Oke ya? Biarkan aja misalnya. Diskusi samanya ya. Oke, baik anak-anak, waktunya tinggal 5 menit ya. Boleh dilengkapi yang belum lengkap, diperhatikan. Diperhatikan namanya, pertanyaannya, mana itu alam alami, mana itu alam buatan. Oke, baik anak-anak, waktunya sudah habis. Saat ini tiap kelompok boleh memilih utusannya untuk tampil di depan mempresentasikan hasil daripada LKPD atau lembar kerja yang sudah kalian kerjakan di kelompok masing-masing. Pertama, dari kelompok 3 aja dulu. Ayo, untuk kelompok 1 sama 2 diperhatikan kelompok yang ada di depan. Nanti kalian akan memberikan tanggapan kepada jawaban yang mereka sudah berikan. Oke. Satu pertanyaan lagi untuk kelompok 3. Nah, jika seluruh hutan alami dibabat habis dan digantikan dengan gedung pencakar langit, contohnya, kira-kira apa yang terjadi bagi satwa dan juga bagi manusia? Bagaimana kata-kata? Oke, terima kasih. Oksigen akan menipis dan hewan-hewan tidak akan ada habitatnya. Atau satwa tidak akan ada habitatnya. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, bagaimana tanggapan kalian dari kelompok pertama? Hah? Apakah jawaban mereka sudah pas? Kelompok 2 bagaimana? Oke, terima kasih. Untuk kelompok 1, kelompok 3 dipersilakan dulu. Ini untuk kelompok 2. Ayo. Oke, bagaimana? Bagaimana menurut kalian jawabannya? Pas. Pas. Kelompok 1. Bagaimana? Oke, untuk itu kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke, silakan dulu Kak. Kita lanjut untuk kelompok pertama. Untuk kelompok 1 kami persilakan. Tepuk tangan untuk kelompok pertama. Bagaimana kelompok 2? Jawabannya? Kelompok pertama, kelompok ketiga? Jawabannya cool. Jawabannya cool. Oke, bagus. Oke, silakan duduk. Silakan duduk, Kak. Baik, terima kasih untuk setiap kelompok yang sudah memberikan jawabannya. Jawaban kalian itu semua bagus-bagus ya. Jadi kalian sudah bisa membedakan mana itu alam alami, mana itu alam buatan, dan fungsinya atau manfaatnya kalian sudah sampaikan dengan baik. Nah, setiap kalian boleh menyebutkan satu kata kunci dari pelajaran kita hari ini. Yang pertama, Raf. Geografis. Bendungan. Gunung, pantai, sawah, sungai. Oke, jadi itu semua adalah merupakan bagian-bagian dari pelajaran yang kita pelajari hari ini, yaitu alam alami dan alam buatan. Itu di sini saya sudah membuat komitmen ya. Di sini saya sudah buat komitmen untuk kalian. Nanti kalian boleh isi ini apa menjadi komitmen kalian tentang pelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, di sini saya akan bertanya nih. Ayo, diperhatikan pertanyaannya. Siapa yang mau cepat? Dia yang dapat. Oke, yang pertama.
apa tadi pengertian lingkungan? Lingkungan adalah kekuatan yang sekitar kita. Satu orang, tapi yang tegas. Lingkungan adalah tempat sekitar kita. Lingkungan adalah tempat sekeliling atau di sekitar kita. Gunung sama laut, apakah itu termasuk alam alami atau buatan? Alam alami. Satu lagi, apa manfaat dari tambak? Tambak untuk memelihara ikan. Untuk memelihara ikan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Boleh satu orang yang bisa menyebutkan pelajaran kita hari ini? Ayo, Mas Syed. Jagalah bumi dan janganlah berbuat pohon secara sembarangan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Sebagai kesimpulannya, sama seperti yang dibilang Marcel tadi, marilah kita menjaga lingkungan kita dan alam kita. Jadi kita harus bersahabat kepada alam. Untuk tugas kalian di rumah, kalian boleh memperhatikan sekeliling kalian atau di sekitar kalian apa-apa saja alam alami yang ada di sana dan apa-apa saja alam buatan yang ada di sana. Nanti boleh dituliskan dan boleh dibuat manfaatnya masing-masing. Sampai di sini pelajaran ataupun materi kita yang bisa kita pelajari. Semoga apa yang kita pelajari ini boleh bermanfaat bagi kita secara pribadi, secara khusus bagi anak-anak kami kelas 3. Untuk menutup, kita akan berdiri bersama-sama dan kita akan berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh Grace.